Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Solusi Handphone. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Kebetulan di tangan saya ini ada sebuah handphone Vivo ya. Oke, ini kasusnya ya nggak berat-berat amat ya. Cuman ganti LCD. Namun tutorial kali ini kita seperti biasanya kita sediakan dulu lem T7000 ya teman-teman. Ada obeng juga untuk kita bisa buka morangnya nanti atau botnya ya. Dan jangan lupa teman-teman, slot SIM-nya kalian harus cabut dulu ketika kalian mengganti LCD tentunya ya. Oke, ya kalau misalnya nggak perlu dicabut sih nggak ada masalah juga ya. Oke. Dan kita cari celah teman-teman. Nah, kita cari celah dulu ya. Nah, kalau saya seperti biasanya cari celahnya di bawah ya teman-teman ya. Pakai tangan ya, pakai kuku bisa ya, atau mungkin pakai alat seperti ini teman-teman. Nah, ini alat seperti ini tinggal kita dorong saja. Setelah kita masukkan tinggal kita dorong saja, jadi dia lebih enak ya. Nah, jadi lebih enak dan tangan kita pun tidak sakit ya teman-teman ya. Oke, jadi kita buka dengan hati-hati teman-teman. Mungkin ada cara terkhusus, tapi buat teman-teman yang pemula ya dilihat ya, jangan sampai nanti terburu-buru dalam mengeksekusi sebuah handphone tentunya ya. Oke, nah setelah terbuka seperti ini kita lanjut. Oke, kita bongkar ya, maksudnya kita buka yaitu more atau bautnya teman-teman ya. Nah, oke, jadi satu persatu harus kita buka teliti ya teman-teman. Kita taruh di tempat yang disatukan aja, jadi lebih enak untuk kita nanti ambil ya teman-teman ya, agar tidak tercecer namun dalam kehati-hatian. Jadi kita ya simple, jangan buru-buru teman-teman untuk penggantian sebuah barang ya, apalagi ini dalam bentuk pergantian LCD ya. Memang tidak rumit ya teman-teman, tapi istilahnya kita kan harus menjaga kualitas handphone customer yang masuk kita ya. Waktu keluar pun kita juga harus menjaga si handphone customer, jadi agar nilai plus dari pelanggan ke kita itu kita dapat teman-teman ya. Nah, kita bongkar teman-teman ya, ini kita putar aja jadi satu persatu ya, agar kita bisa mudah nanti ya, karena kan dia kan di dalamnya kan ada fleksibel untuk LCD teman-teman ya. Nah, setelah kita buka tutup kaleng penahan mesinnya ini, oke, kita copot dulu ya teman-teman ya. Kita copot dulu baterainya. Nah, kenapa harus dicopot? Karena ini kan masih ya sedikit banyaknya kan kita kan perlu terhindar dari arus kan teman-teman kan ya. Memang walaupun sekecil apapun ya kita kan lebih berhati-hati gitu kan. Nah, oke, sekarang ini cara saya membuka baterai. Jadi teman-teman harus nah, kalau saya seperti ini teman-teman. Nah, saya tekan dan tahan ini intinya ya. Jadi saya tarik nanti dia bunyi krek gitu teman-teman ya. Nah, oke ya. Kita tarik aja dengan perlahan-lahan. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ya, jangan terburu-buru ya, karena terburu-buru tuh nggak hal yang tidak baik tentunya, karena ini kan pergantian pak ataupun LCD-nya. Nah, ini dia ya, kita bongkar. Nah ya teman-teman, nah ini dari penampakan fleksibel LCD-nya. Oke, kita rapikan boutnya dulu ya, biar nanti kita enak atau tidak berceceran ya teman-teman ya, untuk kita ambil boutnya. Oke, dan kita ambil alat lain. Nah, sekarang kita ambil hot air dan kita panaskan ya. Ini sudah saya panaskan teman-teman, jadi ya tidak terlalu panas sekali ya teman-teman, kita kira-kira aja ya. Jadi nah, ini kita harus muter-muter seperti ini. Nah, harus kita tekan-tekan pakai tangan ya. Ya karena kenapa, jadi kita harus ya merasakannya aja gitu kan. Kalau emang sudah
memadai panasnya, ya sudah gitu kan. Nah, karena kenapa, jika terlalu panas nanti kita takutnya akan menyebabkan ke apa namanya kepada lain ya teman-teman ya. Maka saya sarankan jadi harus ya kira-kira aja gitu kan. Ini masih saya panaskan lagi teman-teman. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi diputar-putar gitu kan. Nah, setelah tadi, nah ya, oke, kita juga cari celah ya. Biasanya saya juga sering cari celah. Kenapa? Nah, kalau kita cari celahnya itu lebih enak kita membukanya teman-teman ya. Kalau saya pakai ini dulu ya. Nah, apa namanya, silet ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mempermudah kita juga setelah kita dapat celahnya teman-teman. Nah ya, setelah dapat celahnya, kita cari celah pokoknya nih, cari celah agar enak waktu kita buka. Nah ya, ini kita masih cari celah ya teman-teman ya. Karena di saat kita mencari celah, jika sudah ketemu celahnya, jadi kita lebih enak cara membuka LCD-nya gitu. Nah, sekarang saya masukkan apa namanya untuk penarik ya, artinya penarik dari LCD-nya. Kalau sudah ada celahnya, kita kan bisa langsung masuk gitu, dan kita bisa tarik nanti ya. Seperti tadi saya coba lagi ya, karena celahnya saya belum dapat ya, presisi maksudnya gitu kan. Nah, kalau memang celahnya sudah saya dapat, jadi lebih enak ya teman-teman ya. Nah, ini kan saya cari celah dulu ya. Terkadang kalau LCD yang belum pernah diganti ya, belum pernah diganti sama sekali, itu agak lebih sedikit ya susah kita buka. Namun tidak terlalu susah juga ya, tapi intinya ya bisa lah teman-teman ya. Nah, ini kayaknya sudah saya ketemukan celahnya ya teman-teman. Langsung saya masukkan bendanya. Nah, kan masuk nih teman-teman, tinggal kita tarik. Nah, jadi kan simple ya. Nah, jadi tinggal kita tarik. Nah, kalau memang sudah terbuka seperti ini ya, ya sudah menang buat kita gitu kan. Nah, jadi perhatikan ya cara saya membuka LCD-nya. Jadi kalau mungkin dari teman-teman ada yang cara sih sebenarnya tergantung dari ya sekreatif mungkin kalian ya. Artinya ya hati-hati gitu kan, supaya tidak menyebar kemana-mana gitu kan. Jadi lebih hati-hati, lebih enak. Nah, ini kan simple nih teman-teman. Jadi tinggal kita set gitu, ya sudah gitu ya. Nah, ini kan sudah terbuka nih teman-teman. Jadi setelah terbuka seperti ini teman-teman, simple banget nih. Nah, setelah terbuka seperti ini, jadi simple banget, tinggal kita bersihkan. Nah, ini bersihkan nih lem-lem yang melekat sini, kita bersihkan. Tujuannya agar nanti kita waktu kita tambahkan lem yang baru, jadi dia lebih kuat ya, lebih kuat teman-teman. Nah, ini ya lem T7000 ya teman-teman, setelah kita bersihkan tadi. Nah, sekarang kita lem ya di ini dia, di samping-samping si apa namanya handphone ini teman-teman. Nah, kita lem. Nah, sebenarnya ada juga yang ngelem langsung di LCD-nya gitu. Oh, di LCD seperti saya ya. Seperti saya lem langsung di ini teman-teman. Di frame apa namanya handphonenya. Nah, seperti ini ya. Jadi menurut saya ya seperti yang sudah saya pernah lakukan ya seperti ini. Kayaknya lebih ya simple ya seperti ini ya teman-teman ya. Ada juga yang di LCD ya, LCD di lem ya, di samping-sampingnya baru dipasang gitu kan. Jadi kebalikannya, kalau saya lemnya saya duluan pasang atau taruh
di handphone seperti ini ya, bukan di frame LCD-nya. Kalau saya di frame handphonenya ya, bukan di LCD-nya gitu ya. Jadi dikira-kira aja nih ya, dikira-kira aja untuk teman-teman pemula ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Dikira-kira aja, kalau sedikit nanti dia tidak ini ya teman-teman ya, tidak bagus. Kalau terlalu banyak juga ya, yang ya juga nggak baik ya. Oke, kita ambil LCD teman-teman. Nah, kita langsung pasang LCD barunya. Oke, diperhatikan. Nah, ini diperhatikan ya teman-teman ya, diperhatikan. Nah, oke, diperhatikan. Jadi buat pemula ya, seperti yang saya sebutkan tadi, harus kehati-hatian ya. Ini memang tidak saya potong videonya ya, tidak saya potong videonya. Jadi agar pemula, buat teman-teman yang mau pasang LCD di rumah sendiri itu bisa ya, dengan melihat tutorial yang solusi handphone kasih ya. Nah, di hampir semua handphone teman-teman mungkin pemasangannya ya sedikit banyaknya seperti ini teman-teman ya. Mungkin ada sebagian tipe-tipe handphone yang perlu cara-cara khusus, namun ya hampir sama ya caranya pasang ya, seperti ini gitu kan, ngelem gitu kan. Jadi seperti tadi ya, ada yang 1 2 3 yang mungkin yang harus ya berbeda caranya gitu kan. Namun kebanyakan Android ya seperti ini. Ya, sekarang kita rapikan dulu nih fleksibelnya LCD, kita pasang balik lagi baterainya ya. Jadi langsung kita tes ya, apakah LCD-nya berfungsi dengan baik atau malah ngeblank ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu, jadi setiap pergantian LCD dari teknisi itu harga tergantung dari harga masing-masing ya. Jadi tidak bisa kita samakan, karena kenapa, di setiap daerah mungkin di setiap desa itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang kasih klaim garansi dan ada juga tidak ya teman-teman ya. Jadi ya tergantung dari pengambil jasa servis tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kita beri ini ya, isolatif ya, kita kasih. Nah, tujuannya apa nih teman-teman ya, kalau menurut saya ini agar lebih presisi ya. Kalau kita kasih isolasi seperti ini ya, lakban tipis yang putih itu. Nah, jadi ini di setiap sisi ya teman-teman ya. Nanti kita di setiap sisi kita pasang lakban seperti ini ya, agar dia lebih presisi. Nah, tujuannya seperti itu, agar dia lebih presisi ya teman-teman ya. Dan setelah kita pasang seperti ini, nah ya kita pasang lagi ya di tengah ya. Nah, ini masih di samping tengah ya teman-teman ya. Nah, kita ambil lagi, kita pasang lagi ini di setiap sisinya. Jadi ada 1 2 3 sekarang ya. Oke, kita pasang lagi ya, sebentar saya ambil lagi. Saya ambil lagi dulu ya teman-teman. Jangan lupa ya, lanjut yang baru nonton di like, subscribe, komen ya. Oke. Nah, terus oke, di atas ini juga harus kita pasang ya. Terus di bawah jangan lupa ya. Oke. Tujuannya gini teman-teman ya, seperti tadi, biar presisi dia ya. Lalu nanti kita setelah kita pasang seperti ini ya, sekalian kita tekan-tekan juga dikit-dikit, jangan terlalu kuat ya. Nah, jangan terlalu kuat. Jadi nah, kita pasang lagi yang di bawah. Ini satu lagi. Nah,
Oke, kita tekan-tekan juga ya. Kalau yang mau pakai karet sih boleh juga, karet gelang ya. Nah, karet gelang. Cuman saya lebih senangnya pakai isolasi seperti ini aja, teman-teman. Nah, sekarang sudah kita coba hidupkan ya, teman-teman. Ini HP-nya sudah keluar apa namanya menu Vivo ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau pergantian LCD sendiri silahkan ya, buat tutorial nih teman-teman ya. Jadi ya buat pemula ya. Oke, jadi lebih berhati-hati ya tentunya ya. Dia jangan terburu-buru ya. Oke, nah ini dia ya. Jangan lupa kita ketemu lagi di solusi handphone berikutnya. Bye bye.